Kita seringkali ingin memiliki keberhasilan dalam hidup ini, tetapi tanpa adanya perencanaan. Itu mustahil. Shalom Go Traders, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita dan kita akan kembali melanjutkan renungan kita di Amsal pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita pasti memiliki rencana ya dalam kehidupan kita ini ya, walaupun rencananya itu global ataupun rencana itu sampai detail. Mungkin kita sudah termasuk orang yang sangat merencanakan setiap hari mau ngapain dan seterusnya. Namun ada juga orang yang merencanakan kehidupannya tidak terlampau detail, global saja lah begitu ya. Nah, yang penting berjalan begitu. Nah, hari ini kita akan dinasihatkan oleh Amsal tentang bagaimana kita memiliki rencana dan itu rencana bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah kita lihat di sini, Amsal mengingatkan kepada kita, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Jadi langkah pertama, manusia, yaitu kita, itu harus menimbang-nimbang. Artinya harus memberikan perencanaan, memberikan pertimbangan yang tepat. Walaupun itu di dalam hati, walaupun itu tersembunyi. Mungkin orang lain tidak tahu. Nah, ketika kita sudah melakukan perencanaan dengan sangat baik dan tepat, maka Amsal mengatakan, jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Daripada Tuhan. Artinya apa? Bahwa Tuhan akan memberkati setiap orang yang memiliki rencana yang benar-benar dipikirkan secara mendalam. Kita seringkali ingin memiliki keberhasilan dalam hidup ini, tetapi tanpa adanya perencanaan. Itu mustahil. Kita ingin targetnya itu sampai sukses, misalnya begitu ya, 100% sukses. Tetapi tanpa memiliki strategi, itu mustahil. Tuhan akan menyertai kita ketika kita memiliki perencanaan yang mendalam. Dan itu akan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Nah, di ayat yang kedua ini menyambung dengan ayat yang pertama. Kenapa? Karena kalau orang memiliki rencana, maka dia tidak akan menurut pandangannya sendiri benar. Ini bagi orang yang boleh dibilang punya rencana tetapi global begitu ya. Dan menganggap bahwa rencana itu pasti berhasil. Tidak. Tetap ketika kita melakukan perencanaan kita, Tuhan akan menguji hati kita. Motivasi kita akan diuji oleh Tuhan. Maksud dan tujuan kita itu akan diuji oleh Tuhan. Jadi walaupun kita punya rencana yang bagus, tetapi itu akan diuji dan dimurnikan oleh Tuhan kembali. Nah, supaya kita tidak jatuh kepada kebenaran diri kita sendiri, pandangan kita sendiri. Kadang-kadang kita terjebak dengan dosa bahwa, saya sudah punya rencana, lalu kemudian ini pasti yang paling benar, paling tepat untuk kehidupan saya. Belum tentu, begitu ya. Itu akan diuji oleh Tuhan. Nah, apalagi kita yang tidak punya rencana, waduh, itu lebih diuji lagi oleh Tuhan ya, supaya kita benar-benar memikirkan rencana dalam kehidupan kita. Maka di ayat yang ketiga, Amsal mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dengan kata lain, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kita punya rencana yang sangat detail, sangat baik, tetapi kembali lagi Amsal mengingatkan, keberhasilannya adalah di dalam Tuhan. Dengan kata lain, kita selalu bergantung dan beriman kepada Tuhan. Inilah yang menjadi renungan kita pada hari ini. Mari kita renungkan, kita lakukan rencana kita, tetapi sambil bersandar kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.